Bahasan dari kitab Fiqhus Sunnah karya Syekh As-Sayyid Sabiq. Masih pembahasan kita ya Pak ya, terkait dengan azan. Masih azan kita pembahasannya. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Pembahasan kita sekarang Pak, ma yambaghi an yakuna alaihil muazzin ya. Kemarin sudah kita ambil sedikit sebenarnya bahasnya. Idealnya seorang muazzin tersebut. Bagaimana idealnya seorang muazzin? Jadi seorang muazzin itu disunnahkan untuk bersifat atau memiliki ciri-ciri sebagai berikut, Pak ya. Yang pertama, an yabtaghiya bi adzanihi wajhallahi. Dia ikhlas lillahi ta'ala, fala ya'khuz alaihi ajran. Tidak ya, mengambil upah di sini diartikan yang menetapkan upah. Ini berbeda dengan kalau dia menetapkan dengan diberi, itu berbeda Pak ya. Terutama dalam pandangan mutaakhirin ya, salah satunya Ibnu Taimiyah misalnya, itu beliau berpandangan kalau seandainya kalau sampai masjid itu enggak ada yang azan sama sekali, enggak ada imamnya, itu udah tanggung jawabnya kaum muslimin, itu termasuk untuk mengkafalahi muazzin itu. Nah, kalau sampainya segitu ya Pak ya. Nah, karena kan dulu itu kan memang di ini sama ini ya, sama daulah itu. Imam, para di masjid-masjid itu muallim itu dikafalahi sama negara. Kalau kita kan enggak. Maka kalau sampai masjid itu enggak ada muazzinnya sama sekali, yaitu berkewajiban di situ kaum muslimin untuk mengadakan itu. Ya. Jadi pada dasarnya yang matok itu yang enggak boleh mematok dia. Ya. Dia memang hasratnya ke situ, tujuannya ke situ, nah itu yang tidak boleh sama sekali. Nah, ini berdasarkan riwayat dari Utsman bin Abi Al-As yang suatu hari bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ij'alni imama qaumi." Kata Utsman bin Abi Al-As, "Jadikan aku imam kaumku ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Ya anta imamuhum." Kamu imam mereka. "Waqtadi bi at'afihim." Jadikan sebagai standar orang yang paling lemah di antara mereka. Standar di sini artinya yang menjadi patokan untuk berjamaah itu adalah orang yang paling lemah di antara mereka. Ya biar enggak terlalu panjang dan juga enggak terlalu pendek banget gitu Pak. Kemudian wattakhiz muazzinan, kemudian angkatlah muazzin la ya'khudhu ala adzanihi ajran, yang tidak mengambil upah di atas azannya tersebut. Nah, itu yang pertama, idealnya begitu. Ya, idealnya begitu. Yang kedua, yang perlu diperhatikan bagi seorang muazzin, an yakuna tahiran, idealnya disunnahkan orang yang muazzin itu suci minal hadasil akbar, dari hadas akbar, wal asghar, dan kecil. Jadi dia dalam kondisi sunnahnya, dia dalam kondisi suci dari hadas besar dan hadas kecil. Berdasarkan hadis Muhajir ya bin Kunfuz radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis yang pernah kita sampaikan sebelumnya, ketika seseorang mengucapkan salam kepada Rasulullah, Rasulullah enggak langsung menjawab. Kemudian apa kata beliau? Innahu lam yamna'ni, tidak ada yang menghalangiku an arudda alaihi, untuk menjawab salamnya itu, illa anni, kecuali aku karihtu, enggak suka, an azkurallaha, untuk menyebut nama Allah, illa ala taharatin, kecuali dalam kondisi suci. Jadi idealnya kita tidak memandangkan azan kecuali dalam kondisi suci ya Pak ya. Idealnya begitu ya, idealnya begitu. Fa'in adzana, kalau seandainya seseorang itu azan ala wairi tuhrin, kalau enggak dalam kondisi suci, jaza, boleh, tapi makruh menurut mazhab Syafi'i. Sebagian lagi mazhab Imam Ahmad dan Hanafiyah itu mengatakan enggak makruh sama sekali.
Artinya secara hukum ya boleh saja ya Pak ya. Boleh, cuman dalam mazhab Syafi'i makruh. Yang lain mengatakan enggak makruh sama sekali. Itu yang kedua. Jadi idealnya disunnahkan kalau kita azan ya dalam kondisi suci, berwudu ya. Kalau hadas besar mandi dulu gitu ya. Yang ketiga, an yakuna qa'iman mustaqbilal kiblah. Berdiri menghadap kiblat. Sana Pak ya. Menghadap kiblat. Nah, Ibnul Munzir mengatakan bahwasanya ijma' para ulama itu berdiri dalam ketika azan itu bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu ablagh fil isma', karena lebih akan bisa memperdengarkan ke orang banyak daripada kondisi duduk, sehingga disunnahkan untuk menghadap ke kiblat ketika azan. Jadi azan menghadap kiblat dulu ya Pak ya. Nah, kenapa? Karena dahulu para muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga kalau azan itu menghadap ke arah kiblat. Nah, kalau seandainya fa'in akhalla bi istiqbalil kiblah, kalau seandainya dia enggak menghadap kiblat gimana? Ngadap ke kanan ke sana misalnya Pak ya, atau membelakangi kiblat. Karihalahu zalika wa shahha. Dimakruhkan tapi ya tetap sah gitu ya, tetap sah. Ini enggak ada masalah. Tapi memang dimakruhkan. Idealnya kita ngadap kiblat. Kemudian yang keempat Pak, ayyal tafid ya, memalingkan biroksihi ya, kepala dipalingkan, wasadrihi dada ya, wa unukihi lehernya, yaminan kanan ketika hayya 'alas shalah itu. Hayya 'alas shalah kanan, hayya 'alas shalah kanan, wa yasaran ke kiri, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Imam Nawawi mengatakan tentang cara ini hiya asahul kaifiyat katanya. Kata beliau ya, bahwasanya ini adalah kaifiyat yang paling tata cara yang paling sahih periwayatannya. Kemudian Abu Juhaifah mengatakan saya mengamati azan Bilal, kata beliau. Abu Juhaifah ini menceritakan tentang azan Bilal ya, kemudian dia menceritakan memperhatikan mulutnya ya, dan gerakannya. Ternyata dia, kata Abu Juhaifah, ngadap kanan dan ngadap kiri. Ngadap kanan ketika hayya 'alas shalah, ngadap kiri ketika hayya 'alal falah. Diriwayatkan oleh Ahmad dan As-Saikhain. Hanya memang ada satu komentar dari Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi kalau mengatakan mengenai memalingkan badan ke kiri dan ke kanan itu, kata beliau itu tidak datang, periwayatannya tidak datang dari riwayat yang sahih. Ya, tidak datang dari riwayat yang sahih. Kemudian dikomentari oleh dalam Al-Mughni dari Imam Ahmad, la yaduru, tidak memalingkan ke kiri dan ke kanan illa ingkana ala manaratin, kecuali di atas menara. Tujuannya apa Pak? Yuqsad isma'u ahlil jihatain. Kalau kata Imam Ahmad tujuannya adalah biar memperdengarkan kedua arah, kanan kiri ya Pak. Sekarang udah terwakilkan sama mikrofon ini. Tapi kalau kita iktidak kepada sunnah Nabi, misalnya kalau seandainya riwayat tadi sahih walaupun Al-Baihaqi misalnya tidak, misalnya Imam Al-Baihaqi mengatakan tidak riwayat yang sahih, ya bukan berarti juga lemah ya. Jadi ketika kita iktidak niatnya, insya Allah tetap dapat pahala ya Pak. Nah, iktidak ngikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Nah, jadi kalaupun seandainya ilatnya di situ adalah ilatnya untuk memperdengarkan ke kiri dan ke kanan karena nggak adanya pengeras suara. Kalau sekarang kan pengeras suara kemana-mana suaranya. Minimal kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di situ. Nah, dengan niat itu insya Allah pahalanya tetap dapat. Nah, kemudian yang kelima sekarang, yang perlu diperhatikan yang kelima adalah sunnahnya ayyudkhil isbi'aihi fi udhunaihi ya. Muazin memasukkan kedua tangan jarinya ini ke telinganya ya Pak ya. Nah, itu diceritakan oleh Bilal, faja'altu isbi'i fi udhuni fa'adzantu. Aku meletakkan jari-jariku di telingaku keduanya, kemudian aku azan. Itu kata Bilal. Diriwayatkan oleh Abu Daud Ibnu Hibban. Kemudian dikatakan oleh At-Tirmizi atau At-Tirmizi, para ulama mensunnahkan ayyudkhil al-muazzina, kalau untuk muazzin itu memasukkan isbi'aihi ya, isbi'aihi kedua jari-jarinya, dua jari-jari tangannya fi udhunaihi
ke kedua telinganya fil azan, ketika azan. Nih Pak ya. Kanan hayya 'alas shalah, kiri hayya 'alal falah. Nah, itu yang kelima. Yang keenam, ayyarfa sautahu bin nida. Kalau azan suaranya diangkat gitu ya. Jangan suaranya berbisik. Nah. Wa in kana munfaridan fis sahra, walaupun dia sendirian di padang pasir atau di hutan, itu ditinggikan suaranya ya Pak ya. Diangkat suaranya. Ditinggikan suaranya. Kalau dalam riwayat Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah dari bapaknya diceritakan bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri berkata kepada bapaknya dari Abu Sa'sa'ah ini, "Inni araka, aku melihatmu tuhibbul ghanam, mencintai, menyukai domba-domba wal badiyah dan daerah pedalaman," gitu ya. Fa in kunta fi ghanamika aw fi badiyatika, kalau seandainya engkau berada di tengah domba-dombamu atau berada di pedalaman, farfa sautaka bin nida, angkat suaramu kalau azan itu. Jadi kalau kita azan ya sendiri azan ya Pak ya. Nah. Fa innahu la yasma' mada sautil muazzin jinnun, tidaklah mendengarkan gema suara muazzin tadi jin, wala insun, tidak juga manusia, wala syai'un, apapun itu, illa syahidalahu yaumal kiamah, kecuali menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Makanya perintahnya dimanapun kita berada azan ya Pak ya. Azan kalau mau sholat itu idealnya kita lakukan itu. Jadi enggak mendengarkan jin, manusia, apapun itu, sesuatu, semuanya yang mendengarkan itu, maka menjadi saksi pada hari kiamat kelak. Nah, jadi saksi pada hari kiamat kelak. Abu Sa'id mengatakan sami'tuhu min Rasulillah, aku mendengar hadis itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang keenam. Sekarang yang ketujuh Pak. Yang ketujuh adalah an yatarassal fil azan. Yatarassal itu artinya pelan-pelan kalau azan itu. Ya kayak azan biasa itu, kita lakukan itu. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu berhenti dulu. Ya, baru Allah kayak gitu Pak. Jadi enggak Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu juga begitu. Nah, enggak itu komat ya Pak. Nah, intinya yatarassal. Nah, yatarassal itu ada jaraknya, pelan-pelan. Nah, ada wayafsil baina kulli kalimatin bisaktah. Setiap kata di penghubung itu ada diamnya di situ. Kemudian kalau iqamah baru ya. Ya, kalau qoma itu yuhdirul iqamah ya. Kalau qomat itu dicepatkan. Yusri' fiha. Kayak Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, dipercepat. Kalau azan memang dilamakan, Pak ya. Dan ada banyak riwayat yang menjelaskan kesunahan hal itu. Kemudian yang berikutnya adalah alla yatakallam ya asna'al iqamah. Dalam ketika kita iqamah itu disunnahkan untuk tidak berbicara. Ya Pak ya. Jadi ketika iqamah itu tidak berbicara. Kalau azan dimakruhkan. Ya. Amal kalam asna al azan, sedangkan berbicara ketika azan itu dimakruhkan oleh sekelompok ahli ilm, kemudian dikasih keringanan atau dibolehkan oleh Al Hasan Al Basri dan Atha bin Abi Robah dan Qatadah. Di sebagian ulama itu memakruhkan kita untuk berbicara. Artinya enggak boleh kalau ada kepentingan di situ ya Pak. Tapi sebagian itu mengatakan boleh. Ya, enggak sampai haram hukumnya, tapi idealnya kan kita ngapain juga kita berbicara ketika azan. Tapi kalau memang dibutuhkan misalnya Pak ya. Azan kemudian ada sesuatu yang perlu disampaikan kepada orang yang ada di sekitar kita. Misalnya apa ya Pak ya? Kebakaran atau apa. Intinya sesuatu yang darurat ya, maka enggak ada masalah sama sekali di situ. Ketika ditanyakan oleh Abu Daud itu kan alul hadis muridnya Imam Ahmad ya Pak ya. Ditanyakan, ar-rajulu yatakallamu fi adzanihi, boleh enggak seseorang itu bicara dalam azannya? Kata Imam Ahmad, na'am, boleh. Yatakallam fil iqamah, kalau iqamah boleh enggak bicara? Kata Imam Ahmad, la, enggak boleh. Wa dzalika li'annahu yustahabbu fihal isra. Kenapa? Karena ketika iqamah itu disunahkannya cepat. Kalau azan ada berjarak, bisa memungkinkan untuk berbicara, makanya dimakruhkan oleh sebagian ulama, sebagian membolehkan. Imam Ahmad membolehkan, termasuk membolehkan, tapi ketika iqamah ya enggak berbicara di situ. Nah,
Karena dia cepat. Allahu Akbar, la ilaha illallah kan nggak memungkinkan juga ya Pak ya untuk kita berbicara. Kemudian itu sunnah-sunnah yang perlu diperhatikan tadi ketika kita bagi seorang muazin. Sekarang kita masuk pembahasan terbarunya Pak, subbab masih tentang azan juga ya. Al-azan fi awalil waqti wa qablihi. Bahwasanya azan itu dilakukan di awal waktu dan boleh sebelumnya untuk sholat subuh itu. Ntar kita coba lihat di sini Pak. Sholat subuh itu kan 2 azan sebagian mengatakan ya. Bahwasanya azan yakunu fi awalil waqti. Bahwasanya azan itu dilakukan di awal waktu. Enggak boleh didahulukan ya atau ditunda dari waktunya, keluar dari waktunya. Nah. Illa adzanul fajri, kecuali azan fajr. Ya. Fa innahu yusra' taqdimuhu ala awalil waqt. Maka ada memang syariat, ada memang dalilnya yang menjelaskan boleh di awal waktu itu. Kan ada 2 kali azan itu. Satu azannya Bilal bin Rabah, yang satu lagi azan Abdullah ibnu Umi Maktum. Asalkan di situ iza amkanat tamyizu bainal adzanil awal wasani hatta la yaqa'al istibah. Yang penting itu bisa membedakan mana ini azan pertama atau kedua. Jangan sampai ini Pak ya. Karena sebagian tempat kan kita praktikan azannya terlalu malam sekali. Padahal nanti di sini kita ketahui ya dalam riwayat itu jarak azan pertama dan kedua antara azan Bilal dengan azannya Abdullah ibnu Umi Maktum itu enggak lama. Dalam riwayat An-Nasa'i itu dikatakan jaraknya itu cuman azan pertama, enggak lama setelah itu turun naik azan kedua langsung. Jadi enggak azan pertama jam 1, jam 12 malam, kemudian azan subuh yang keduanya jam subuh itu enggak begitu. Nah, sebagian tempat kan seperti itu. Nah, jadi enggak begitu. Nah, sini dijelaskan seperti itu. Jadi selama memungkinkan membedakan azan pertama dan kedua ya silahkan. Kalau seandainya enggak ada istibah di situ. Istibah artinya nanti orang kebingungan gitu. Nah, kalau enggak ya udah cukup sekali saja. Kalau enggak cukup sekali saja. Itu berdasarkan riwayat dari Abdullah ibnu Umar ya Pak ya. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan inna bilalan yu'azzinu bilailin. Bilal itu azan di malam hari, maka makanlah dan minumlah sampai azan Ibnu Umi Maktum. Ya, hadis muttafaq alaihi. Ya, kenapa hikmahnya di sini dibolehkan mendahulukan azan fajar ya alal waqt ya dari waktunya, itu sebagaimana dijelaskan oleh hadis riwayat Imam Ahmad dan selainnya dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi SAW mengatakan la yamna'anna ahadukum azana bilalin min sahurihi. Jangan sampai salah seorang di antara kalian enggak sahur gara-gara azannya Bilal. Karena azan Bilal itu cuman baru peringatan. Fa innahu yu'azzin, sebab dia azan. Atau qala yunadi liyarji' qaimukum wa yunabbih naimukum. Azan Bilal itu untuk memperingatkan orang yang sedang qiyamul lail bahwasanya sebentar lagi akan masuk ke waktu subuh, azannya Ibnu Umi Maktum, dan membangunkan wa yunabbih naimakum dan yang mengingatkan yang tidur. Jadi 2 ya Pak ya. Pertama agar orang yang sedang qiyamul lail ya, ingat segera sahur biar enggak lupa sahur karena sebentar lagi subuh. Yang kedua untuk membangunkan yang tidur, karena memang sahur itu kan sunnahnya takhir ya Pak ya, ditunda. Nah. Tapi itu menjadi peringatan itu, dan itu juga nanti menjadi dalil itu Pak. Imsak itu kan di Indonesia saja. Nah. Tapi di Arab Saudi sekarang udah mulai ada imsak Pak. Beberapa kayak Ramadan kemarin udah ada imsak mereka itu. Nah, mereka juga pakai imsak. Itu untuk peringatan sebenarnya itu. Biar kita enggak masuk berada di waktu subuh itu sendiri. Nah, di waktu ya bisa jadi di situ sudah subuh tapi belum dikumandangkan azannya itu. Nah, makanya kita perlu juga, kan ada jarak ya. Dalam riwayat itu 60 ayat antara subuh dengan sahurnya, selesainya sahurnya Rasulullah, ada waktu 60 ayat. Itu 60 ayat kan enggak lama sebenarnya. Yang lama mungkin kita yang mungkin enggak yang ajam ya. Kalau orang Arab kan biasa 60 ayat itu cepat mereka itu. Intinya imsak itu kita perlu perhatikan juga ya. Nah, jadi ketika sudah waktu imsak ya kita usahakan selesai tuntas sudah Ibu ya dari sahur kita ya. Jangan kita beralasan ini terus apa? Oh, belum azan kok ya. Cuman baru imsak. Jangan sengaja kan untuk memepetkan ke waktu azan itu. Karena bisa jadi azannya telat kemudian waktunya sebenarnya sudah
masuk, kehati-hatian juga penting di situ. Kayaknya Rasulullah menghentikan 60 ayat sebelum subuh itu kan biar enggak mepet ke subuhnya itu. 60 ayat itu kan sekitar berapa menit gitu sebelum subuh itu. Cepat tapi enggak lama sebenarnya. Nah, itu dia yang perlu kita perhatikan. Nah, jadi azan pertama dengan azan kedua itu enggak lama jaraknya. Nah, jadi Bilal itu tugasnya untuk orang yang sedang qiyamul lail biar siap-siap. Orang yang sudah yang lagi tidur biar segera bangun untuk sahur. Lam yakun Bilal yu'azzin biwairi alfazil azan. Tapi Bilal azannya sama dengan lafaz azan untuk salat itu. Ya. Bahwasanya di sini dikatakan riwayat An-Nasa'i itu lam yakun baina azanihi wa azani ibni Ummi Maktum, bahwasanya azan antara azan Bilal yang pertama dengan azan Ibnu Ummi Maktum tanda masuknya waktu subuh illa an yarqa hadza wa yanzil hadza. Naik Bilal untuk azan, naik ke tempat yang tinggi, kemudian turun naik Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi ini jaraknya enggak lama ya Pak ya. Jadi bukan jaraknya, sebagian tempat kan enggak, kadang-kadang kita saksikan jam 12, jam 1 azan pertama, kemudian 5 jam atau 3 jam setelahnya baru azan subuh. Itu kan malah mengganggu orang sebenarnya. Dan mengganggu itu kan enggak boleh juga sebenarnya. Mengganggu itu tetap ya mengganggu, kurang tepat sebenarnya. Kemudian itu yang 11 ya. Kemudian yang ke-12, al-fasl bainal azan wal iqamah. Jarak antara azan dan iqamah. Jarak antara azan dan iqamah. Jadi diminta memang ada jarak antara azan dan iqamah itu ya Pak ya. Dengan waktu yang di waktu itu lapang untuk mempersiapkan diri untuk sholat dan hadir dalam sholat. Jadi jangan azan terus langsung qomat gitu ya. Kan tujuan azan itu untuk memanggil orang yang sholat. Kemudian azannya langsung qomat, itu orang gimana mau persiapan. Jadi azan itu kita biar dikasih jarak waktu di antara keduanya yang orang tuh bisa bersiap-siap dan hadir berangkat ke masjid. Karena memang azan li'annal azan innama syuri'a lihada. Karena memang azan itu kan disuruh diadakan. Adanya azan itu biar orang datang ke masjid, bukan untuk orang segera enggak datang gitu. Nah, wa illa dha'at al-faidatu minhu. Kalau seandainya cepat-cepat saja ya hilang faidahnya. Nah, kita kan alhamdulillah sebagian rata-rata masjid itu kan sudah menetapkan sekian menit ya. Itu kan minimal semua orang sudah siap di situ ya. Kalau mau sholat sunnah pun lihat-lihat waktu dulu gitu. Itu kan faedahnya sekarang ya Pak. Dan hadis-hadis ya yang menjelaskan hal ini itu misalnya ada Bukhari memuat kam bainal azan wal iqamah ya. Tentang berapa jarak di antara azan dan iqamah. Tapi beliau tidak menjelaskan jelas berapa takdirnya itu. Ya, berapa jarak pasnya itu. Cuman para ulama itu cuman menjelaskannya sekira-kira luas untuk orang datang untuk sholat, bersiap-siap dan datang ke masjid. Ibnu Battal menjelaskan tidak ada batasan untuk hal itu ya. Wa la hadda lidzalika ya, tidak ada batasan untuk hal itu. Nah, wa irutamakkuni dukhulil waqt wa ijtima'i al-musallin ya. Yang jelas itu untuk memungkinkan orang-orang musallin tadi, orang-orang untuk salat tadi berkumpul. Kemudian dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, kana muazzinu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuazzin, beliau muazzin itu azan, summa yumhil, kemudian ditunda. Ya, maksudnya dikasih jarak waktu, fala yukim, tidak langsung iqamat. Hatta idza ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kharaja, sampai keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kamarnya, barulah dia aqamas shalah hina yarahu. Barulah ditegakkan salat ketika melihatnya. Jadi dikasih patokan waktu agak lebih yang melapangkan itu sebenarnya sudah tepat ya. Nah, agar orang-orang yang mendengarkan azan bisa siap-siap ya Pak ya, bisa datang berangkat ke masjid. Kemudian yang berikutnya adalah man azzana fahuwa yukim. Idealnya orang yang azan itu adalah orang yang iqamat ya. Para ulama bersepakat bahwasanya orang qomat itu boleh dilakukan oleh muazzin atau selain muazzin. Itu sepakatan para ulama. Cuman walakinnal aula, tetapi al aula yang lebih utama ayyatawalla al muazzinu al iqamata, bahwasanya yang iqamat itu adalah muazzin tadi ya. Imam Syafi'i mengatakan wa idza azzana ar-rajul
kalau seandainya seseorang itu azan, ahbabtu an yatawallal qiyamah. Aku suka kalau seandainya dia sendiri yang azan tadi, yang iqamat, kata Imam Asy-Syafi'i. Kemudian Imam At-Tirmidzi mengatakan inilah yang diamalkan oleh para ahli ilmu. Siapa yang azan itulah yang qomat. Idealnya begitu. Tapi kalau seandainya yang lainnya tetap sah hukumnya. Kemudian yang ke-14 Pak, masalah berikutnya, mata yuqam ila shalah. Kapan kita berdiri untuk sholat itu? Jadi pas iqamat itu, kapan kita tegak berdiri itu? Nah, apakah berdirinya sejak Allahu Akbar atau selesai la ilaha illallah atau kapan? Imam Malik menjelaskan di dalam Muwatta beliau, lam asma fi qiyamin nasi hina tuqamus shalah haddan mahdudan. Aku tidak mendengar tentang berdiri untuk salat orang-orang itu. Orang-orang berdiri untuk salat ketika diiqamatkan salat waktu yang ditentukan. Inni al-arazalika ala taqatin nasi. Menurut Imam Malik sesuai dengan kemampuan orang saja. Kalau seandainya mampu dari Allahu Akbar langsung berdiri gitu. Nah, fa inna minhumus sakil wa dhaif. Ada di antara mereka yang merasa keberatan, lagi sakit atau apa, memang susah berdirinya, atau wal khafif, ada yang memang ringan, gampang untuk berdiri, Pak ya. Kemudian tapi Ibnul Munzir meriwayatkan dari Anas bin Malik. Kalau Ibnul Munzir dari Anas bin Malik menceritakan annahu, bahwasanya Anas bin Malik itu yakumu, berdiri beliau, idza qala al muazzin, kalau seandainya muazzin sudah membaca qad qamatis shalah. Ya, qad qamatis shalah. Itu dalam riwayat Anas bin Malik itu dia riwayat siapa tadi? Ibnu Munzir dari Anas bin Malik langsung berdiri, Pak. Tapi kalau Imam Malik tadi mengatakan enggak ada batasan tertentu, ya tergantung orangnya. Ada orang yang memang keberatan, ada yang gampang berdirinya. Tapi kalau dalam riwayat tadi ya dari Anas bin Malik, Anas itu sendiri itu berdiri ketika qad qamatis shalah. Kemudian yang berikutnya Pak, al-khuruj minal masjid ba'dal adzan. Keluar dari masjid ketika setelah azan, ya. Keluar di sini dikatakan ada larangan untuk meninggalkan ijabatil muazzin, menjawab di sini yang menjawab muazzinnya, atau datang ke masjid untuk mendatangi salat berjamaah itu, ya. Jadi ada larangan untuk tidak menjawab seruan muazzin, ya. Kemudian keluar dari masjid setelah azan, ada larangannya keluar dari masjid untuk setelah azan illa li uzrin, kecuali ada uzur, ya. Au ma'al azam ala rujuk, atau dia keluar masjid setelah azan itu ada azam, keinginan kuat untuk kembali lagi, ya. Jangan sampai ini dikhawatirkan nanti kalau ada orang yang azan bukannya malah sholat, ya malah pulang ke rumah dulu, Pak ya. Nah, ya, dikhawatirkan itu. Jadi boleh keluar kalau ada uzur, misalnya mau berwudu lagi, atau azam untuk balik ke masjid. Nah, jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami, idza kuntum fil masjid, kalau kalian berada di masjid, fanudiya bis shalah, kemudian dikumandangkan azan untuk salat, fala yakhruj ahadukum, jangan keluar salah seorang di antara kalian hatta yusalliya, sampai dia salat. Ya, jangan sampai kita giliran rapatnya di masjid, azan berkumandang hilang semua itu, Pak ya. Kadang-kadang kan dapat begitu, sebagian begitu kita dapati. Nah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan isnadnya adalah sahih. Kemudian dari Abi Sya'sa, dari bapaknya dari Abu Hurairah berkata, kharaja rajulun minal masjid, ada seseorang keluar dari masjid ba'da an azanal muazzin, azan berkumandang dia keluar ke masjid, dari masjid itu. Kemudian apa kata Abu Hurairah, amma hadza, orang ini itu faqad asa Abul Qasim, dia sudah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abul Qasim, ya, diriwayatkan oleh Muslim dan Ashabus Sunan, Pak ya. Jadi ya jangan sampai giliran azan malah pergi gitu. Dari Muaz al-Juhani dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ia berkata, Nabi bersabda, al-jafa kullal jafa, ya. Keburukan di atas keburukan, wal kufur wan nifaq, kekafiran, kekufuran dan kemunafikan, man sami'a munadiyallahi yunadi, orang yang mendengar azan muazzin mengumandangkan azan, yad'u ilal falah, yang menyerukan kemenangan, maksudnya surganya Allah taala, wala yujibuhu, kemudian dia tidak menyambutnya, atau yujibuhu di sini menjawab memandang azan itu sendiri, diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tabrani. Kemudian juga At-Tirmidzi mengatakan, ya Pak ya, diriwayatkan banyak dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Man sami'an nida, siapa yang mendengarkan azan falam yujib, artinya tidak menghampiri azan itu, ya. Fala sholata lahu, maka enggak dianggap salatnya. Nah, man sami'an nida, yang dengar azan itu, falam yujib, enggak menyambut seruannya itu, azan itu, maka fala sholata lahu. Makanya sebagian ulama itu menjelaskan hadza ala taghlis wa tasydid, ya. Ini bentuk ketegasan. Wala rukhsa li ahadin fi tarkil jamaah illa min uzrin, tidak ada keringanan bagi seorang pun laki-laki terutama untuk meninggalkan jamaah illa min uzr, kecuali ada uzurnya sama sekali, ya. Jadi apa namanya, fala sholata lahu, tidak ada salat baginya, itu babut taglis, Pak. Ya salatnya sah saja kalau dia salat di rumah misalnya, tapi ya ada ancaman lainnya itu. Nah, ada ancaman lainnya. Jadi ke-15, jadi ketika azan itu ya jangan sampai kita ada yang meninggalkan pulang ke masjid kecuali kita berazam untuk balik lagi, Pak. Atau ada uzur memang yang harus mengharuskan kita, tapi azam untuk balik lagi. Kemudian yang ke-16, al-azan wal iqamah lil faitah. Azan dan iqamat untuk solat yang sudah berlalu atau sudah kelewatan. Solat yang bersifat qadha atau yang nanti jamak takhir. Nah, kita lihat di sini, Pak, ya. Jadi man nama an salatin, siapa yang ketiduran dari salatnya atau lupa, maka disyariatkan baginya untuk azan untuk salatnya itu dan iqamat ketika dia ingin untuk mengerjakan salatnya itu. Ya. Dalam riwayat Abi Daud dalam kisah di mana para sahabat Nabi dan para sahabat itu ketiduran, tidak bangun kecuali setelah matahari terbit, itu kan berarti subuhnya udah lewat itu. Nah, matahari sudah terbit. Kemudian Nabi tetap memerintahkan Bilal untuk azan, untuk iqamat baru sholat, Pak, ya. Itu saking ininya keutamaan azan itu. Nah, jadi udah telat. Namanya juga ketiduran, ya, Pak. Ketiduran itu kan memang, ya itu kan uzur di situ. Ketiduran para Nabi dan sahabat, kemudian bangunnya matahari sudah terbit, perintahkan Bilal untuk tetap azan, iqamat dan salat. Kalau seandainya yang sholat yang sudah lewat itu banyak, ya Pak, ya, maka kita tetap disunnahkan untuk mengumandangkan azan dan iqamah untuk masing-masing sholatnya itu. Misalnya dalam riwayat itu pernah diceritakan, ya, berkata Al-Asram, ya, sami'tu Aba Abdillah yas'al an rajulin yaqdi salatan. Aku pernah bertanya kepada Aba Abdillah tentang seseorang yang mengqadha salatnya, kaifa yasta'fil azan, apa yang dilakukan dalam azannya, ya. Kemudian dijawab, nah, bahwasanya azan untuk setiap, ya, salatnya, azan untuk salatnya itu, kemudian qomat untuk setiap salatnya. Nah, jadi masing-masing misalnya berapa tinggal, ya, 1 kali azan, masing-masingnya qomat setelahnya, ya Pak, ya, setiap salat itu. Ini dari riwayat Abu Abdillah juga, Abu Ubaidah bin Abdillah dari bapaknya, annal musyrikina, bahwasanya orang-orang musyrikin syaghalun nabiyya, itu membuat Nabi sibuk dalam perang Khandaq itu sampai 4 salat terlewatkan ketika itu. Nanti kan diqadha semua itu, Pak. Ketika perang itu disibukkan Nabi oleh orang-orang ketika perang Khandaq itu, orang-orang musyrik itu 4 salat, sehingga malam berlalu, ya. Kemudian beliau Pak Amar Bilalan, memerintahkan Bilal fa'azzana, ya, memerintahkan Bilal fa'azzana, kemudian Bilal azan, wa aqama, kemudian beliau salat zuhur dulu yang pertama, summa amarahu fa'aqama, kemudian perintahkan lagi salat salatul asar, Pak. Jadi kalau salat qadha itu tetap berurutan, ya. Jadi enggak, urutan itu tetap seperti itu. Kita mau jamak takhir, jamak qadha apapun itu, salat itu urutannya tetap sama. Jangan sampai dibolak-balik, karena innas sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta, ada waktunya, ada urutannya. Jadi diperintahkan salat ini dulu, azan, kemudian qomatnya untuk salat zuhur. Selesai zuhur, qomat lagi asar. Selesai asar, qomat lagi maghrib, baru isya, qomat lagi isya. Jadi urutannya tetap. Jadi jangan kita, urutan salat itu adalah urutan yang sifatnya tauqifi. Tauqifi itu artinya memang berdasarkan dalilnya begitu dan enggak bisa kita bolak-balik, ya. Walaupun kita jamak takhir misalnya. Nah, jamak takhir ya tetap urutannya maghrib dengan isya. Misalnya kita jamak gitu, ya. Karena suatu uzur, misalnya bukan perjalanan tapi karena, ya,
Kalau perjalanan kan boleh qasar. Kalau nggak perjalanan kan cuma boleh jamak itu. Qasar nggak boleh kalau selain perjalanan. Cuma perjalanan tok yang boleh qasar itu. Jamak kemudian jamak karena uzur tertentu misalnya. Bukan karena safar, itu tetap urutannya sama. Maghrib Isya nggak boleh kita balikkan Isya dahulu baru Maghrib. Urutannya begitu. Nanti kita bahas lebih lanjut itu di masalah jamak dan qasar insyaallah. Kita cukupkan dulu demikian Pak karena sudah masuk waktu Isya. Masih terkait dengan pembahasan azan dan iqamah ya, temuan selanjutnya. Kemudian nanti masuk ke salat lagi. Kita cukupkan demikian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.